Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Prajai Remana Mayani NPP 301190 selaku moderator dari kelompok 4 kelas E3. Saya dan 4 orang rekan saya, Adam Arijal Akbar, Maulana Aziz Syani, Muhammad Syasar Aldafa, dan Rahmat Firdaus akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adam Arijal Akbar, NPP 300636 dari kelas E3 absen 1 dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Pertanyaan pertama dari Muhammad Andika. Pertanyaan adalah, sebutkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Jawabannya, pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui 5 upaya. Yang pertama, revitalisasi, restrukturasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Ketiga, korporatisasi unit pelayanan publik. Keempat, pengembangan dan pemanfaatan elektronik e-government bagi instansi pelayanan publik. Dan yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pertanyaan yang kedua dari Daniel Sinaga. Apa kelebihan dan kekurangan desentralisasi berdasarkan Pancasila dibandingkan jenis lain-lainnya? Jawabannya adalah, Pancasila dijabarkan melalui undang-undang dan pasal-pasalnya. Disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 yang di dalamnya dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintahannya. Dengan adanya desentralisasi ini, kelebihannya adalah pemerintah daerah mampu mengatur urusannya sendiri sehingga mampu untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Kemudian, pertanyaan dari Beta Garelia. Pertanyaannya adalah, terdapat pengawasan internal pemerintah, namun masih terjadi praktik penyimpangan terutama soal keuangan. Apa yang menjadi batasan dan hambatan pengawasan internal sehingga belum mampu melakukan pengawasan secara absolut terhadap pemerintah? Jawabannya adalah, dalam hal ini, yang menyebabkan pengawasan internal belum mampu untuk menjalankan perannya secara maksimal, faktor utamanya adalah dari sistem pemerintahannya sendiri yang tidak dapat menegakkan aturan secara tegas, dan juga adanya memihak salah satu yang bersangkutan, dan juga adanya suap menyuap yang masih berjalan. Dan pertanyaan yang terakhir dari Satria Aryadinata. Dalam Sedarmayanti ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi pemberi pelayanan publik. Bagaimana menurut Anda 5 karakter ini sudah dimiliki oleh organisasi pemberi pelayanan publik di Indonesia? Jika iya, berikan contoh yang membuktikan dari 5 karakteristik tersebut, dan jika belum, apa yang menyebabkan belum terlaksana 5 karakteristik tersebut di Indonesia? Jawabannya adalah, karakteristik dalam Sedarmayanti telah dimiliki pemberi pelayanan publik karena pemberi pelayanan publik dituntut untuk dapat memberi pelayanan secara maksimal. Contohnya, pada pelayanan pembuatan EKTP yang dilakukan secara cepat dan efektif. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nova Cynthia. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak yang terkait. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Pamela. Prosedur pelayanan yang baik sesuai standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan, adapun komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, 3 jangka waktu penyelesaian, 4 biaya atau tarif, 5 produk pelayanan, 6 sarana, prasarana dan fasilitas, 7 potensi pelaksana, 8 penanganan pengaduan saran dan masukan, dan 9 jumlah pelaksana. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Tengku Arifah Aulia. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Menurut Sinambela mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Kondisional, 4. Partisipatif,
5 kesamaan hak, dan 6 keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Muhammad Hilmi Arfa. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik ialah yang pertama, terdapat faktor organisasi atau struktur organisasi. Kedua, faktor aparat atau pelayan publik. Dan yang ketiga, faktor sistem pelayanan publik. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ahmad Masda. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi dua, yaitu pengawas internal dan eksternal. Izin memperkenalkan diri, India Praja Maulana Ajisyani, MPP 300022, kelas E3 dan kelompok 4 dalam mata pelajaran Otonomi dan Desentralisasi Pemerintah Daerah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan saya. Baik, langsung saja. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya jawab ialah pertanyaan dari saudara Fernando Belano. Pertanyaannya ialah, dalam melaksanakan otonomi daerah, terdapat pelayanan publik yang mempunyai asas, yaitu salah satunya asas tidak adanya diskriminatif. Tapi kenyataannya, khusus di Indonesia, diskriminatif masih sangat wajar. Bagaimana menghilangkan budaya diskriminatif tersebut? Baik, jawaban saya ialah, sebagai ASN, seharusnya kita melayani masyarakat tanpa pandang bulu, sesuai dengan tupoksi ASN itu sendiri, yaitu ada untuk melayani masyarakat. Jadi, melihat kembali asas tanpa diskriminasi ini, dalam pelayanan publik yang belum terrealisasi sepenuhnya, pimpinan daerah harusnya menegaskan kembali kepada ASN bahwasannya ASN harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanpa melihat dari status orang yang akan dilayani tersebut. Dan juga harus ada pengawasan serta sanksi jika masih saja ada perilaku diskriminatif ASN pada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudara Bayu Anggawianto. Sebagai calon aparatur negara dan pelayan publik, jika saudara nantinya menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi pemerintahan, di bidang pelayanan publik, apa strategi saudara dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di daerah yang tertinggal? Baik, di sini jawaban saya ialah, strategi yang akan saya terapkan pertama ialah untuk melengkapi pelayanan publik yang belum lengkap ataupun belum memadai di daerah tertinggal tersebut, dengan cara mengajukan proposal pembangunan dan fasilitas pelayanan publik kepada pemerintah daerah tersebut, agar pelayanan publik di daerah tertinggal tersebut dibangun fasilitas pelayanan publik yang memadai. Dan setelah pelayanan publik di daerah tersebut sudah memadai, maka saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat setempat tentang pelayanan publik yang ada di daerah tersebut dan bagaimana cara mendapatkan pelayanan publik tersebut, agar pelayanan publik dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat setempat. Pertanyaan selanjutnya ialah pertanyaan dari saudara Rinaldo Kambu. Dalam karakteristik pelayanan publik, salah satunya adalah pemberian pelayanan secara efektif dan efisien. Jadi pertanyaannya, tolong jelaskan contoh bagaimana pelayanan secara efektif dan efisien tersebut. Baik, pelayanan publik yang efisien dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang terbaik antara input dan output. Dengan demikian, apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal, maka dapat dinilai efisien pelayanan publik tersebut. Artinya, harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat tidak banyak membutuhkan tenaga
Dengan menggunakan bantuan teknologi modern, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga pula. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan dan tujuan pelayanan publik yang dilaksanakan instansi pemerintah atas pelayanan administrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu pelayanan yang sangat baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ialah pertanyaan dari saudara Sahrul Ramadan. Pertanyaannya, apa perbedaan pelayanan publik dengan penyelenggaraan publik? Jawaban saya ialah pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat maupun di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, yang dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun petugas pelayanan publik tersebut. Pertanyaan terakhir ialah pertanyaan dari saudara Aditya Rahman Syarif. Bagaimana saudara jika suatu saat menjabat sebagai pejabat pelaksana penentu kebijakan dalam membuat serta menyusun suatu regulasi yang bertujuan untuk mencapai kepuasan masyarakat dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat? Apa saja pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebagai kebijakan yang dibuat agar dapat bermanfaat secara menyeluruh pada seluruh elemen lapisan masyarakat? Baik. Jika saya menjadi pimpinan daerah, dalam membuat suatu kebijakan publik saya akan melakukan survei terlebih dahulu pastinya tentang apa yang sangat dibutuhkan masyarakat daerah tersebut, dan saya juga akan bertanya ataupun bertanya langsung kepada masyarakat kecil apa yang mereka butuhkan sehingga kita dapat mengetahui apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat tersebut. Jadi kebijakan publik yang nantinya akan dibuat pun akan sangat bermanfaat bagi semua kalangan publik, tidak hanya masyarakat kalangan atas saja, tapi juga masyarakat kalangan bawah. Baik, sekian presentasi dari saya dalam sesi jawab pertanyaan. Dengan perkenalkan diri, Nindya Praja Muhammad Cesar Adaka untuk 300467 kelas E3 nomor absen 18. Saya di sini sebagai kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Deskar Karoba. Hal apa saja yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Yaitu ada dua. Yang pertama, peningkatan kualitas dan profesional aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Yang kedua, menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit, menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayan publik selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros, dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma. Menurut kelompok Anda, apa yang menjadi poin penting dalam menjadi pelayan publik? Apakah keramah tamahan dan tulus menjadi poin penting? Ya, yang menjadi poin penting dalam menjadi pelayanan publik adalah dengan memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.
dan keramataman dan tulus juga termasuk hal penting. Kenapa demikian? Karena kita sebagai pelayan masyarakat harus memberikan keramahan dan ketulusan kita kepada masyarakat agar masyarakat senang dengan pelayanan kita dan mereka terlayani dengan puas oleh kita. Itu adalah hal yang membuat citra pemerintah baik di mata masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syarif Hidayat. Selain dari Kurniawan, jelaskan pengertian menurut salah satu tokoh dan jelaskan contoh pelayanan publik tersebut. Saya akan memberikan dari Mahmudi, mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh pelayanan publik seperti yang pertama, pelayanan bantuan administratif, contohnya berupa pemberian izin, pemberian rekomendasi, dan fasilitas tertentu. Contoh, izin menanamkan industri tambang. Yang kedua, pelayanan bantuan administratif. Contohnya pelayanan pengujian kelayakan teknis kendaraan bermotor dan kapal laut. Yang ketiga, pelayanan teknis operasional. Contohnya pelayanan informasi dan data oleh operator. Yang keempat, pelayanan bantuan manajemen, contohnya pelayanan bantuan sumber daya manusia. Yang kelima, pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja, contohnya pelayanan instalasi air, listrik, elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yubelina. Menurut kelompok 4, kita sebagai calon pemimpin, bagaimana cara atau strategi yang kita ambil atau dapat lakukan agar fungsi-fungsi di atas terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat secara merata? Dengan cara yang pertama, prosedur pelayanan harus mudah dipengerti, mudah dilaksanakan sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan dan berbelit-belit. Yang kedua, pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. Yang ketiga, pemberian pelayanan diusahakan agar efektif dan efisien. Yang keempat, pemberi pelayanan memperhatikan ketepatan waktu yang ditentukan. Dan pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. Yang kelima, dalam melayani pelanggan diperlukan moto. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama Nindya Praja Ramabdaus, MPP 300210, kelas E3 nomor absen 22 dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alpandi M. Rahab. Pada masa COVID-19, banyak perangkat daerah melakukan WFH. Masyarakat ataupun para pegawainya sendiri ada yang kurang mampu dalam bidang IT, sehingga standar pelayanan publik tersebut menjadi rendah. Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut, apalagi ditambah jaringan pada suatu tempat daerah masih ada yang tidak bagus? Jawabannya itu, agar pelayanan dapat tetap berjalan dengan prima walaupun sedang dalam pandemi COVID-19 dan para pegawai melaksanakan tugas WFH, yaitu dengan membuat penyesuaian model kerja dan kebijakan sektoral yang disiapkan dari turunan kebijakan pimpinan daerah. Dan juga ada peran pengawas internal dalam situasi ini menjadi penting sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan diantaranya. Pertama, memastikan layanan tetap berjalan. Kedua, minimalisir penyalahgunaan wewenang. Dan ketiga, memastikan layanan tersebut cepat, tepat, dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawas secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atau proses pelayanan yang dilakukan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iza Sentio. Bagaimana cara melakukan percepatan pembangunan pelayanan publik di daerah terpencil? Ada beberapa cara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan pelayanan publik di daerah terpencil, yaitu dengan pertama, pemerintah kabupaten melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskan alokasi lebih besar kepada infrastruktur. Yang kedua, melakukan lobby kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk kegiatan berorientasi profit. Yang keempat, melakukan efisiensi birokrasi agar alokasi dana pelayanan publik menjadi lebih besar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Noval. Menurut kelompok 4, apakah penerapan desentralisasi di Indonesia berpotensi meningkatkan angka korupsi di Indonesia? Kalau iya, tolong jelaskan. Ya, praktek korupsi di era reformasi yang semakin banyak dilakukan oleh kepala daerah menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Desentralisasi yang seharusnya mampu menjadi suatu asas yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan, justru dalam otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu penopang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang, salah satunya praktek korupsi. Selanjutnya, pertanyaan dari Fauzia Rizky Amalia. Mengapa pelayanan publik memerlukan namanya azas? Apakah dalam penerapannya di Indonesia telah sesuai dengan azas yang berlaku? Pelayanan publik membutuhkan yang namanya azas agar pelayanan publik yang diberikan dapat sesuai dengan ketentuan yang dapat membuat masyarakat menjadi puas dan terlayani dengan baik. Penerapan azas pelayanan publik di Indonesia sudah diterapkan dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik mungkin.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Resti Tandiadita. Bapak Presiden Joko Widodo menyebut pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara di kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dalam implementasinya, pelayanan publik seringkali melenceng dan tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Menurut Anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggapi hal tersebut? Pemerintah selalu membenarkan pelayanan publik dengan membuat beberapa upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya adalah: pertama, revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi unit pelayanan publik. Yang keempat, menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas. Yang kelima, lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.